Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kita beralih pagi ini ngaji tentang cuplikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan kisah pengalaman perjalanan hidup Rasulullah. Di sunnah Rasul itu salah satunya adalah cerita tentang pengalaman kehidupan Rasul. Jadi ada ucapan, ada tindakan atau pengalaman, juga ada yang terkait dengan sifat-sifat dan karakter Rasulullah. Pagi ini kita akan ngambil tema Al-Quran itmi'nanun wa khusyu'un. Kalau diterjemah Al-Quran itu obat penenang hati dan membuat hati seseorang menjadi khusyuk. Khusyuk itu artinya selalu punya perasaan rendah hati. Itu namanya khusyuk. Sama dengan ketika seseorang melakukan sholat kemudian atau berdoa dengan khusyuk, itu artinya dia merasa di hadapan Allah itu tidak ada apa-apanya, merasa rendah, sehingga fokus ketika berdoa kepada Allah, ketika sholat itu pikirannya tidak kemana-mana. Itu namanya khusyuk. Nah, ini kita akan melihat bagaimana pengalaman Rasulullah dalam rangka mencari ketenangan dan merasa rendah hati, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama. Ada sebuah hadis an Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Abdullah bin Mas'ud menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah itu memerintahkan atau berbicara kepada Abdullah bin Mas'ud. Bicaranya begini, ya bin Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, iqra alayya, tolong saya bacakan Al-Quran. Ibnu Mas'ud diminta oleh Rasulullah untuk membaca Al-Quran. Perlunya supaya Rasulullah mendengarkan bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Qala Abdullah bin Mas'ud kemudian cerita, qultu, saya jawab Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unsil.
Ya Rasul, apakah saya harus membacakan Al-Quran di hadapan jenengan? Wa alaika unzil. Padahal Al-Quran itu diturunkan kepada panjenengan. Jadi Ibnu Mas'ud merasa aneh. Al-Quran itu turun kepada Rasul dan itu dibacakan langsung oleh malaikat Jibril. Kok sekarang Rasulullah minta saya yang baca? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, "Inni astahi an asma'ahu min ghairi." Ya, saya ingin mendengarkan Al-Quran itu dari mulut orang lain. Jadi saya walaupun setiap saat sering membaca Al-Quran, tapi sesekali saya kepingin mendengar bacaan Al-Quran itu dari orang lain. Jadi orang baca Al-Quran itu memang sesekali ya, kadang perlu mendengarkan bacaan orang lain. Dan itu manfaatnya banyak. Bagi kita yang mungkin masih belum hafal betul atau bahkan mungkin belum fasih membaca Al-Quran, itu ketika mendengar dari orang lain, secara tidak langsung kita bisa kontrol diri. Karena orang itu kalau membaca sendiri itu sering salah tapi tidak terasa. Enak aja maca. Dan orang baca itu senang. Apalagi kalau tadarusan itu ada kesempatan baca, rumangsa lancar titik, senang maca. Kadang-kadang perjanjian makro itu gak kanggo. Misalnya maca tadarusan wis gak usah dawa-dawa maca wis 5 ayat ae kok gantian. Kadang rumangsa lancar gak krasa 5 ayat. Bablas noe kadang-kadang sampai 3 lembar bareng. Sing ngenteni kok mari-mari wis gantian. Kadang kenaan maca. Nang ngrungokno iku kadang-kadang gak seneng. Wis lancar itu gak seneng ngrungokno orang baca Al-Quran. Rasulullah memberikan pelajaran. Saya ini walaupun sudah biasa baca Al-Quran, ya sesekali saya kepingin mendengarkan dari orang lain. Faqara'tu, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, akhirnya ya saya bacakan Rasulullah. Saya baca An-Nisa, surat An-Nisa. Hatta idza balagtu. Akhirnya ketika saya sampai pada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Di ayat surat An-Nisa itu ada kalimat fakaifa idza ji'na bika. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Itu artinya fakaifa, bagaimana idza ji'na min kulli ummatin, jika nanti saya datangkan atau saya kumpulkan min kulli ummatin, dari setiap umat bisyahidin, dengan disaksikan oleh para nabinya. Ini nanti di hari kiamat itu, ketika kemarin diceritakan semua dikumpulkan, itu masing-masing disaksikan oleh nabinya mereka. Ya umpamanya Nabi Adam ya, nanti bersama Nabi Adam.
Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, Nabi Lut, semuanya itu ketika dikumpulkan Allah itu, Allah minta kesaksian para nabi ya, untuk sebagai data dukung umat-umat yang benar ya, dinyatakan benar oleh para rasul, salah ya salah. Nah, Rasulullah ketika membaca wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin, bagaimana situasinya di hari kiamat nanti ketika umat semuanya didatangkan dengan disaksikan nabi mereka masing-masing. Wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan kami kata Allah juga akan mendatangkan kamu Muhammad ala haula syahida, atau kalau mengartikan bisa dibalik, wa ji'na bika syahidan ala haula, kamu nanti juga saya datangkan untuk menjadi saksi umatmu. Ketika ayat itu dibaca qala, kemudian Rasulullah mengatakan li kepada saya, kata Ibnu Mas'ud, kufa au amsik. Akhirnya Rasul memerintahkan saya untuk berhenti. Ketika ayat ini dibaca, bakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida, kata Rasul, sudah cukup, berhenti wahai Ibnu Mas'ud. Kemudian fara'aitu, saya akhirnya disuruh berhenti ya. Terus saya melihat Rasul, kenapa kok suruh berhenti? Fa'idzan ainahu tadrifan, tahu-tahu saya lihat Rasulullah itu meneteskan air mata. Jadi ketika ayat itu dibaca, Rasulullah nyuruh mandek, sudah nggak usah diteruskan. Dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud, nangis Rasulullah mendengarkan ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Jadi terkadang Rasulullah itu ketika membaca ayat Al-Quran, mungkin di saat membaca sendiri ayat ini ya, tidak sempat terenyuh, tapi ketika orang lain yang baca, justru malah hatinya Rasulullah tersentuh. Amin samaratil kisah, kesimpulan dari cerita ini banyak bisa dijadikan pelajaran. Yang pertama misalnya, Al-Quran lahu atharun azimun ala nafsi bisima'ihi mithla qiraatihi. Al-Quran itu kalau dibaca atau didengar dari orang lain, itu sering kemudian menyentuh hati dan perasaan seseorang. Jadi kita baca ya dengan syarat kemarin itu, bacanya dibaca dengan tenang ya. Syukur kalau bisa pelan-pelan dipahami maknanya. Kalau tidak paham saja, kadang orang baca itu kalau sudah asik ada ketenangan tersendiri. Dibaca saja balan-baleni, itu ada pengaruh di dalam kejiwaan kita. Jadi secara psikologis baca Al-Quran itu bisa membuat ketenangan seseorang. Ya tahu-tahu terus ada perasaan berbeda, damai kemudian tenang. Itu namanya Al-Quran itu punya asal, punya pengaruh yang sangat kuat terhadap kejiwaan seseorang.
Kalau tidak sempat misalnya sekarang itu mau mendengarkan bacaan orang lain itu gampang. Enggak usah nyari orang. Kalau zaman dulu kan Rasulullah cari sahabat. Salah satunya Ibnu Mas'ud, tolong saya bacakan Al-Quran. Sekarang kita sudah banyak qori yang bacaannya direkam. Nganggur-nganggur maca Quran kok males. Ya nyetel kaset atau video apa TV, terus sambil kita dengarkan, bacaannya bagus, kemudian enak, itu juga membuat hati kita tenang. Jadi ada pengaruhnya. Bahkan anak-anak kecil itu kan banyak contoh-contoh yang beredar. Ada anak kecil yang sudah biasa bergelut dengan Al-Quran. Itu kalau dibacakan, disetelkan, ngaji itu merasa lebih tenang. Sampai ada di YouTube itu, ada anak kecil dikasih Al-Quran, senang dia, karena biasa melihat ibunya baca Al-Quran, kemudian dia ikut, nanti itu senang, merasa tenang. Nah, itu saat dicoba kasih Al-Quran, orang dirangkul karena dia merasa tenang. Terus Qurannya diambil, diganti HP, HP-nya ditolak, terus dikasihkan lagi, sampai akhirnya bolak-balik diganti HP. Mungkin jengkel, akhirnya nangis, HP-nya dibuang. Nah, dia apa istilah itu ngerangkai itu berusaha bagaimana bisa memegang Al-Quran. Nah, itu salah satu bukti bahwa Al-Quran itu punya pengaruh kejiwaan. Tapi kalau tidak pernah dicoba, ya nggak ada asarnya sama sekali. Terus nggak tahu moco, nggak tahu ngurungokno, nggak ada pengaruhnya. Dianggap sama dengan buku-buku yang biasa. Tumpuan foto karo buku lainnya. Itu yang pertama. Jadi Al-Quran itu bisa mempengaruhi ketenangan hati seseorang. Hanya kalau tidak bisa baca Al-Quran, belum lancar umpamanya, ya diusahakan, dicoba bolak-balik, atau sesekali nanti mendengarkan dari orang lain. Ya, Rasulullah sendiri walaupun sudah disebut Al-Quran berjalan, karena beliau sangat hafal dan menguasai maknanya Al-Quran, begitu itu masih butuh mendengar dari orang lain. Maka namanya tadarus itu saling mempelajari. Yang kedua, an-nafsu tahtaju ila taghyir. Hati kita ini terkadang butuh perubahan, butuh situasi yang berbeda, hatta la tamulla wa takilla, sehingga tidak jenuh dan tidak bosan. Walidah, oleh karena itu kan khairul bashar, orang yang terbaik yaitu Rasulullah itu yasma'u, mendengarkan Al-Quran, wa yaqra'uhu, dan membaca Al-Quran. Jadi untuk apa? Membuat supaya ada suasana berbeda. Nah, kita tadarus Al-Quran itu cari suasana berbeda. Makanya biasanya ngaji dhewe sesekali mendengarkan orang lain. Itu maksudnya Rasulullah biar ada suasana beda. Perasaan kejiwaan kita ketika membaca sendiri dengan mendengarkan bacaan orang lain itu berbeda. Dan orang mendengarkan bacaan orang lain itu juga butuh kesabaran. Apalagi yang sudah lancar, terus ngaji lancar, terus niteni orang yang belum lancar, itu kadang apa bahasa Jawanya gak serantang.
Gak sabar. Gak sabar terus wis iki wae. Gak usah sampai tutup ayat. Ganti aku. Enggak boleh, harus nakalan. Janjian gantian terus. Itu cari suasana beda. Yang ketiga, ma'arwa'a ayas tasmirul mu'min ayatil Qur'an wa yatasawwaraha. Alangkah berpengaruhnya Al-Qur'an itu terhadap hati atau perasaan orang-orang yang beriman. Wa yatasawwaraha, dan alangkah imajinatifnya. Tasawur itu ilustrasi atau imajinasi. Orang baca Al-Quran itu kalau paham itu sering terus pikirannya melayang ketika membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran. Ya contohnya Rasulullah ketika dibacakan fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida, itu Rasulullah pikirannya itu melayang. Li'annahu masalal nafsihi, dia membayangkan dirinya sendiri ahwala yaumil qiyamah, bagaimana nanti situasi hebohnya, dahsyatnya hari kiamat. Wasyiddatal hali, bagaimana apa itu syiddah itu ya dahsyatnya. Ad-da'iyah lahu ila syahadati ummatihi, yang menuntut beliau harus menjadi saksi untuk umat-umatnya bitasdiqi, dalam rangka membenarkan, wa su'alihim, dan merespon harapan-harapan atau permintaan umatnya as-syafa'ata, untuk mendapatkan syafaat li ahlil mauqifi, bagi orang-orang yang sedang antri di mahsyar. Wa huwa amrun yahiqqu lahu atau yuhiqqu lahu tulal buka. Itu yang membuat Rasulullah kemudian nangis cukup lama ketika membaca ayat itu. Rasulullah bayangkan ketika Allah bilang bagaimana nanti situasinya di hari kiamat. Para nabi saya datangkan untuk menjadi saksi para umatnya. Rasulullah bayangannya gimana nanti umat saya ini begitu banyak, mulai saya diutus sampai nanti hari kiamat itu semuanya umat saya, dan saya harus menjadi saksi atas kebenaran perilaku mereka. Belum lagi nanti ada yang minta syafaat kepada saya. Makanya Nabi terus nangis itu karena membayangkan situasi di akhirat nanti. Kemudian kesimpulan yang keempat, ma'ajmal Al-Quran, alangkah indahnya Al-Quran itu idza qalaqal qalba, jika sudah masuk ke dalam hati seseorang, wa alqa bihi tuma'ninah, kemudian bisa mendatangkan ketenangan, wasakinah, dan kedamaian. Al-Quran itu kalau sudah masuk ke dalam hati orang-orang yang beriman itu menjadi obat penenang hati. Sumpah-sumpah baca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, itu menjadi sebuah solusi. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hatinya bisa menjadi tenang ketika ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir, ingat, zikir termasuk membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran itu termasuk zikir. Tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang dan bahagia. Wa as'alullah ayyarzuqana, mudah-mudahan Allah memberikan, menganugerahkan kepada kita, wa iyyakum, dan kalian semua, kata penulis, al-itminan bil qalbi wal aisi, memberikan ketenangan hati dan kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi satu hadis pendek ini bisa kita jadikan pegangan
iktibar bahwa salah satunya kalau kepingin hatinya tenang itu sering-sering membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Ya cukup ini saja, nggak usah lama-lama. Tambah tidak riaya tambah. Ibu-ibu sing jange blonjo, jange gawe jajan, soalnya risoleh riayan kaya. Bisa siap-siap. Oke, betul. Monggo. Umat yang kali yang perlu tak bisa. Ya, kalau menurut durasi waktu ataupun umur itu ya umatnya Rasulullah. Umatnya Nabi dulu-dulu itu kan waktunya panjang tapi umurnya ya panjang-panjang. Terus apa namanya anaknya ya kan kerja kayak saiki ya. Saiki dibatasi. Menurut penjelasan beberapa ya, ulama ya tentu umat yang terakhir itu yang paling banyak. Ya, Rasulullah nanti umat yang paling banyak. Bahkan ketika pada kesempatan terakhir semua nabi tidak bisa mencarikan solusi kepada umatnya karena mereka merasa dalam hatinya itu merasa masing-masing punya kesalahan kepada Allah. Nabi Adam itu ketika diminta walaupun umatnya tidak banyak, karena anak cucunya saja tidak banyak, itu ketika nanti dimintai syafaat atau pertolongan, umatnya itu juga tidak pede. Beliau merasa tidak, saya ini pernah salah kepada Allah. Dulu tidak boleh makan buah, istilah buah kuldi. Ya saya melanggar karena gara-gara ibumu. Jadi Nabi Adam itu kan mergo nuruti istrinya terus akhirnya ya apa maneh, ya terpaksa. Itu merasa bersalah. Walaupun banyak ulama mengartikan Nabi Adam itu tidak salah, itu memang skenario Allah. Gaya lakon dunia itu memang Nabi Adam dirancang nanti melakukan pelanggaran, tapi kan terus diampuni. Jadi fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Setelah salah kan kemudian dikasih resep untuk minta maaf kepada Allah. Kasih doa fataba alaihi, dan Allah menyatakan Nabi Adam sudah selesai urusan, sudah saya ampuni. Tapi sebagai seorang nabi yang punya etika sangat tinggi, beliau masih merasa ya pernah salah walaupun sudah diampuni. Kan kita juga kadang sering begitu. Di sepura itu kan rumong salah, punten nggih kula pian. Wis gak usah dipikir, wis tak sepura kedian. Nabi Adam itu gitu. Nabi Idris kan ceritanya katanya Nabi Idris itu pernah istilahnya menyoal Allah. Sebelum diperintah berdakwah mengajarkan agama itu kan terus tanya ongkosnya dulu. Ya Allah, saya nanti kalau mau berdakwah ngadepi umat macam-macam, nanti imbalannya apa? Dijawab oleh Allah, kon nek berhasil berdakwah berjuang untuk kalbono swarga. Nabi Idris wong gak tau urip nang swarga. Nabi Adam kan sudah tahu. Terus tanya, swarga itu di mana? Ya dibintang, wis pokoknya enak-enak. Wis ngengkel mboten Gusti Allah. Enak-enak tapi gak ro wujude. Kok nang janji-janji tok. Makane kadang wong niku nek dikongkon nyambut gawe. Iku sing niru Nabi Idris ya takok. Sampeyan ngengken kula ngeten pinten borongane. Iku berarti turunannya Nabi Idris.
Dan gantian niku ngoten. Ana sing kalis meneng ae. Wis paling kula yang ngerti dhewe. Bapak nggak ngerti. Ngerti. Bareng wis mari gak dibayar. Yo tolong tok. Lah Petrus itu diceritakan begitu. Berarti kan rada ngerekan. Dikongkon cerahkan pada takon barang. Wis nurut ae kula dikekeki dhewe. Lho ngoten niku Nabi itu rumangsa salah. Pokoke kabeh nabi iku ngono, Nabi Nuh ya. Ngoten. Bareng wis jengkel terus umat itu ditungakno ya Allah. Sing kafir-kafir wis sampean pateni mawon. Engko nek misale urip duwe anak kawur anake ya blunak pisan. Nah, akhirnya merasa salah. Semua nabi itu begitu. Masing-masing ya, merasa punya kesalahan. Kecuali Rasulullah yang dijaga betul oleh Allah. Disebut Nabiun Maksum. Nabi yang sangat dijaga. Tidak pernah melakukan. Mulai kecil. Sebelum jadi nabi. Si arek tadi arek cilik itu sudah tidak pernah. Jadi, belum pernah melakukan kesalahan sama sekali. Makanya nanti solusinya itu nabi-nabi itu bilang aku gak sanggup. Wis ayo kabeh nanggone nabi sing gak tahu salah belas, Nabi Muhammad. Tapi seluruh umat dari mulai Nabi Adam sampai yaumil qiyamah, sampai umat akhir zaman itu nanti yang mencarikan solusi adalah Rasulullah. Maka ketika dibacakan ayat ini nangis Rasulullah. Bagaimana saya nanti bertanggung jawab kepada umat seluruh dunia, mulai dunia diciptakan sampai yaumil qiyamah. Yaitu maka Ibnu Mas'ud bilang ketika saya baca fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida, Rasulullah sampai nangis. Ya kata, enggak Pak? Siapa orang yang pertama kali mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran atau membukukannya? Oke. Jadi itu namanya ada Diwanul Quran. Kalau bahasa sekarang kodifikasi, mengumpulkan Al-Quran. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mendapatkan wahyu itu diantisipasi jangan sampai wahyu itu hilang. Akhirnya ada beberapa sahabat yang pinter nulis itu diminta Rasul untuk mencatat. Tolong ya, ini ayat-ayat ini yang bisa nulis tolong ditulis. Salah satunya yang diangkat resmi menjadi sekretaris Nabi dalam menulis Al-Quran itu ada namanya Zaid bin